Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tepuk ngawiramahnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati untuk narasumber Bank Sampah. Ini dari komunitas apa, Mas? Namanya Sapu Jagat. Jadi Bapak Camat, Pak Fuad mendatangkan narasumber ini dari Magetan karena memang untuk Bank Sampah ini, untuk Karisidenan Madiun yang sudah malang melintang terkait dengan penanganan sampah ini dari saudara-saudara kita dari Magetan, ini komunitas Sapu Jagat namanya. Dan juga yang kami hormati para peserta pelatihan yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di acara ini patut kita bersyukur pada Allah SWT. Kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat yang luar biasa, tak terhingga. Jadi kita wajib bersyukur. Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan pertemuan kali ini kalau mengambil tema yaitu pembentukan bank sampah begitu. Jadi kalau ini ditinjau dari istilahnya bank sampah gitu. Bank sampah, kenapa kok ada bank ada sampahnya? Ini ditinjau dari penyusun katanya. Bank ini kan tempat transaksinya uang. Tapi sampah itu sesuatu yang tidak berguna. Kok bisa disatukan itu bagaimana latar belakangnya? Jadi Bapak sekalian. Jadi memang ini berawal dari adanya permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Ini kalau kita dalam skala kecil, dalam skala sampah yang masih diolah, yang masih bisa terolah secara alami di sekitar kita ini tidak akan menjadi masalah ini kalau skalanya kecil. Tapi ketika satu lingkungan, satu komunitas, satu komite ini lumayan padat, saya kira ini sekarang ini sudah tidak jauh berbeda antara yang terutama untuk yang di Jawa. Ini baik itu yang dalam bentuk sebutan desa maupun kota ini terkait dengan kepadatan penduduk sudah hampir sama. Kita ke contoh ya, ke ini belakang rumah ini, belakang kantor aja ini kepadatan penduduk sudah tidak jauh beda dengan yang di kota. Sudah. Kalau dulu masa kecil kita antara rumah ini masih ada sela-selanya kebun gitu, cek dolanan yang tritise wong, cek golek jambune yang tritise wong. Sekarang kan antar rumah itu pihak sudah mepet. Bahkan ada yang berbagi tembok sudah. Nah, itu berbagi tembok samping. Itu sudah banyak kejadian seperti itu untuk yang di desa-desa. Ini sama kaitannya dengan kepadatan penduduk kita dan dengan adanya kepadatan penduduk juga mendatangkan permasalahan sampah Bapak Ibu sekalian. Permasalahan sampah sangat bermasalah untuk di kita. Kita sering mungkin bagi Bapak Ibu sekalian ketika kita berkendara melihat ada pelaku-pelaku pembuang sampah nih. Tahu-tahu bawa kresek diuncalin di jembatan. Karena memang tidak mau direpotkan dengan sampah di sekitarnya. Padahal sampah itu juga akan mendatangkan masalah bagi masyarakat yang lain. Dikiranya dengan membuang sampah ketika lewat di jembatan sudah selesai, ternyata kan enggak. Terus untuk di kecamatan sini sendiri, terutama di lingkungan perkotaan ya, ini saya sebut perkotaan yang pangapunten, untuk di Kuniran sama di sini, ini untuk pengelolaan sampah ini sudah tidak bisa mandiri. Banyak keluarga di sekitaran sini sudah melibatkan ini Pak Lan dan krunya sudah membayar, terpaksa harus membayar. Kalau mungkin yang di desa-desa masih bisa mengelola sampah dengan ditimbun, penimbunan mungkin masih bisa, tapi untuk di daerah-daerah sini sudah tidak memungkinkan untuk terkait itu. Makanya ini kami dari kecamatan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengantisipasi bagaimana permasalahan-permasalahan itu bisa
tertangani. Jadi sebelum ini menjadi masalah besar, makanya kita harus mempunyai menggali ide. Ini tahap awal. Tahap awal ini terkait dengan bank sampah ini, kita akan berusaha untuk kita adakan pelatihan kaitan dengan sampah-sampah anorganik. Dalam hal ini yang sering mampir di rumah kita adalah botol-botol ya, dari plastik-plastik. Ini nanti dari Pak Yuli ini nanti akan memberikan materi bagaimana memberi wawasan pada kita sebetulnya apa yang dikatakan sampah tadi. Jadi kalau sampah kan sesuatu yang tidak berguna dan dibuang, tapi ternyata masih bisa digandengkan dengan kata bank. Nah, nanti bisa menghasilkan. Tahap awal untuk sampah ini akan kita rangkai atau diolah atau apa Pak istilahnya? Oke, istilahnya kalau pengistilahan diolah gitu ya. Diolah. Jadi diolah lagi ini menjadi produk yang menarik, bisa digunakan. Ini salah satu modelnya seperti ini. Jadi ini dari sampah yang nanti kita akan latihkan sama-sama. Ini dari botol minuman. Jadi botol minuman di sekitar kita nanti kita akan bentuk seperti ini jadinya. Terus juga mungkin kaitan dengan kemasan-kemasan bisa menjadi tempat macam-macam yang awalnya merupakan apa dirangkai ya, di apa istilahnya dirajut, no, ini kalau diirat, dinam sekarang nanti menjadi tas yang berguna. Ini harapannya ini ide awal dulu. Kalau kaitan nanti akan menjadi produk apa, ini menurut kreativitas panjenengan semuanya. Yang penting awalnya adalah niat kita dulu. Kita harus berniat kuat. Bagaimana komunitas di sekitar kita ini bisa mengurangi permasalahan, itu yang pertama. Mengurangi permasalahan sampah itu pertama. Terus yang kedua nanti sampah itu bisa bermanfaat bagi kita. Terus yang terakhir nanti sampah itu bagaimana bisa bermanfaat. Itu bermanfaat, bernilai ekonomi sehingga bisa dikatakan bank sampah tadi. Terus ini baru tahap pertama ya Pak Yuli ya. Terus nanti berikutnya ke depan saya yakin selain dengan permasalahan sampah anorganik, kita pasti di rumah kita juga menjumpai sampah organik, sampah yang bisa diurai. Nah, itu nanti karena permasalahan sampah yang pernah kita sering dengar itu adalah sebetulnya kita bisa kurangi permasalahan sampah mulai dari sumbernya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memilah. Jadi kita pilah mulai dari sumbernya, yang organik disendirikan, yang anorganik plastik macam-macam itu disendirikan supaya nek campur aduk mungkin nek tenggenane TPA mriko ya menjadi permasalahan tersendiri. Kalau sudah terpilah ini akan memudahkan. Mungkin itu pengantar dari kami nanti langsung kami serahkan pada narasumber untuk memandu panjenengan. Biasanya ini sudah hari ketiga. Jadi hari ketiga biasanya untuk pelatihan ini mulai pagi begini nanti sampai dengan siang, sampai dengan habis duhur Pak Yulia, habis duhur. Monggo nanti mohon untuk yang sudah dikirim delegasinya dari desa, mohon untuk bisa mengikuti. Kami sangat berharap sekali pelatihan yang kami selenggarakan bisa bermanfaat sehingga permasalahan sampah di desa-desa panjenengan nanti bisa tertangani dan juga bisa bernilai ekonomi. Oke, ya dapat bisikan. Nanti terkait ini nanti ada bebannya, ada beban tugasnya, yaitu mohon nanti minta Pak Lurah, Pak Kepala Desa untuk dibuatkan bank sampah, SK-nya, SK bank sampah, mohon untuk dibuatkan. Terus terkait dengan template-nya atau turunan SK-nya nanti Pak Sidik ya, Pak Sidik ya, ada ya, Pak Camat sudah ada. Nanti mohon menghubungi dari kecamatan.
untuk SK bank sampah, sehingga tinggal mengganti untuk peserta sama nama desanya, menyesuaikan. Mungkin itu dari kami. Semoga pelatihan pada hari ini bisa lancar, semua materi bisa terserap dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Loh, mana nih ngawiramanya? Wah, lupa. Ini guru-guru gara-gara Pak Sekcam ya. Betul sana. Yang kami hormati atau yang terhormat Bapak Sekcam, Bapak Agung, menika Bapak Kulo, senior Kulo, Yesus Kulo. Dulu di Kecamatan Kendal, beliau inilah yang mengajari saya administrasi di bagian umum, sampai mengajari saya bagaimana belajar mengetik komputer ke beliau. Dari ilmu-ilmu dari beliau lah saya banyak sekali mengucapkan terima kasih hingga saya bisa seperti saat sekarang ini. Matur suwun Pak Sekcam, mugi-mugi berkah barokah, sehat selalu ya. Ibu-ibu, langsung aja mukadimah pun derek Pak Sekcam. Adakah yang sudah kenal dengan saya? Ibu ada. Cinten belakang yang pernah kita pelatihan di Dinas Lingkungan Hidup ada? Ya. Perkenalkan, nama saya Juli Kuswanto, selaku Direktur Bank Sampah Sapu Jagat Magetan. Sini kalau di Ngawi saya sebagai staf terantip Kecamatan Kendal. Ya. Ini anak buah Pak Agung. Ibu, masih semangat ya? Nah, sekarang saya mohon izin untuk berdiri Pak Agung. Kira ngajak senam. Wah, nanti aja, senamnya nanti. Ibu sudah pernah dengar kata bank sampah? Halo, sudah tahu apa artinya bank sampah? Halo. Mati. Halo. Udah. Belum tahu. Nah, sekarang nanti kita kasih tahu. Biasanya kita semua kalau di sini mendengar kata-kata bank, pasti ada hubungannya dengan perduitan. Betul? Wah, kulino berarti utangnya akeh itu. Iya. Jujur banget deh. Ya. Tapi berhubung yang kita agendakan pada saat ini adalah mengenal apa itu bank sampah. Jadi yang ditabung bukan duit tapi sampah. Sudah tahu? Halo. Nah, kenapa kok yang ditabungkan sampah? Karena namanya saja sudah bank sampah. Terus bagaimana konsepnya yang ditabungkan kok bisa sampah? Ya. Selama ini pulau panjenengan sami di rumah itu adalah penghasil sampah. Kenapa dikatakan sebagai penghasil sampah? Rata-rata di rumah tangga itu penghasil sampah terbesar adalah ibu-ibu. Mungkin saya protes, menurut saya protes. Nek Pak Agung sampahnya ngerokok, tapi kita Pak Agung nggak ngerokok, jadi sampahnya permen. Gitu. Kenapa dikatakan ibu-ibu sebagai penghasil sampah? Jenengan memasak pasti menghasilkan sampah. Betul? Nah, nopo sampah jenengan? Ada plastiknya, ada bungkus tempenya, ada loiko, ada kecapnya dan sebagainya. Ada sampah organiknya, sayur-sayuran, tulang-tulang ikan, nasi yang sudah basi, itu juga menghasilkan sampah. Tapi sampah organiknya bisa dimanfaatkan lagi untuk menjadi pupuk. Tapi pada kesempatan ini yang kita bahas adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai oleh alam. Oke, masih semangat? Halo, mana suaranya? Lanjut operator, Bapak nyuruh tolong. Nah, sini, apa itu bank sampah? Sudah saya pegang ya. Tempat pemilahan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang. Mati nih. Error. Halo. Bisa. Gangguan. Dan digunakan ulang untuk memiliki nilai ekonomi.
Jadi jenengan di rumah pasti punya sandal sepatu yang sudah tidak terpakai. Itu pun bisa dimanfaatkan, ditabungkan di bank sampah. Jenengan di depan jenengan sudah ada kardus snack. Di dalamnya juga ada plastiknya, bungkus jajannya. Kalau di bank sampah itu juga bisa ditabungkan. Daripada jenengan buang ke selokan atau sungai, mencemari lingkungan, mendatangkan malapetaka, banjir bandang dan sebagainya, lebih baik mulai sekarang jenengan pilah sampahnya dari rumah, ditabungkan di bank sampah. Ayo, siapa yang belum punya bank sampah? Angkat tangan. Halo. Ibu, siapa yang belum punya bank sampah? Halo. Udah punya? Belum? Angkat tangan yang belum. Nah, oke, sebagian rata-rata ada yang sudah punya bank sampah. Kalau sudah punya, saya tidak bermaksud menggurui, tapi monggo kita bareng-bareng sharing. Apa tuh manfaatnya kita mengelola bank sampah? Oke, lanjut. Ya, visi bank sampah. Ya Allah, angel men. Mau mati. Halo. Ya. Visi bank sampah terwujudnya bank sampah yang mandiri, membangun ekonomi kerakyatan serta lingkungan yang bersih, hijau sehingga tercipta masyarakat yang sehat. Ini visi kita. Kenapa? Dari hasil pengelolaan sampah tadi, kita harapkan ke depannya jenengan itu bisa berdaya guna, bersaing, menjadikan nilai ekonomi plus bagi panjenengan sedoyo. Kenapa kok bisa kayak gitu? Dari aktivitas panjenengan sedoyo di bank sampah itu akan mendatangkan sesuatu nilai energi positif. Apa? Jiwa-jiwa kita, tubuh-tubuh kita jadi sehat. Karena aktivitas sosial kula panjenengan sama yang ada di lingkungan bank sampah. Lingkungan jadi bersih, sehat. Itu yang menjadikan tambahan nilai plus untuk kita karena kita mampu menyayangi alam sekitar kita. Lanjut. Misi bank sampah. 1. Mengurangi jumlah timbulan sampah yang dibuat ke tempat pemrosesan akhir. Biasanya kita mendengar TPA pasti tempat pembuangan akhir. Betul atau betul? Nah, itu mengurangi jumlah. Kenapa? Karena adanya proses pengurangan dan pemilahan sampah dari rumah tangga tadi menjadikan lebih mudah kita mengelola sampahnya yang ada di tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan akhir. 2. Mendaya gunakan sampah menjadi barang yang bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomi. Ya, sampah-sampah panjenengan dari botol-botol yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan seperti yang di depan sini. Mungkin di sekitar kita banyak warung, ada bungkus white coffee, Torabika dan sebagainya. Usahakan daripada dibuang percuma, dikumpulkan di bank sampah. Nanti kita ajari cara membuat kerajinan baik tas maupun tempat tisu dan lain-lain. 3. Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara benar dan ramah lingkungan. Nah, ini yang paling sulit. Kenapa saya katakan merubah perilaku itu? Kan mindset kita yang terbangun dari dulu itu sudah keliru. Gini apa betul? Siapa yang sering bawa mobil, dari dalam mobil ada sampah botol, ada sampah permen dan sebagainya, langsung dibuang. Ayo jujur, Ibu, adakah yang di sini? Wah, jujur ngapusin. Ya, itu kebiasaan kita, kebiasaan negatif kita. Kebiasaan negatif yang mendatangkan malapetaka. Kadang sampah kain atau sampah baju-baju yang tidak terpakai, naik sepeda motor sambil bawa mobil juga, dekat jembatan ada sungainya, blum. Ayo, adakah yang seperti itu? Halo? Jujur? Ya.
Oh, berhenti kali di mana? Kalen. Ya, itu sama aja. Nah, di sungai ataupun di selokan tuh akan datangnya sama aja. Kenapa? Akhirnya menyumbat aliran air yang ada di selokan menuju sungai. Sungainya meluap lagi. Kalennya meluap, sungainya meluap, banjir, mendatangkan malapetaka buat panjenengan. Sekarang kita lihat banjir-banjir yang ada di Malang dan sebagainya. Apa yang dihasilkan dari banjir itu? Sampah. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat yang utara lagi. Yang 5, menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa kita mengelola bank sampah bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Yang selama ini jenengan tidak tahu. Sekarang akan saya cari kenapa bisa kayak gitu. 1. Sampai di sini nanti setelah pelatihan di sini pulang, manfaatkan dengan baik kesempatan ini buat SK Bank Sampah dulu. Kalau sudah SK Bank Sampah ada struktur organisasinya, dari situlah nanti jenengan akan mengelola sampah. Dari manfaatkan ke seluruh peluang ini dengan baik. Ada yang pertama mungkin, Pak, prosesnya bagaimana yang pertama kali? Kalau sudah punya SK Bank Sampah yang pertama kali, rapatkan intern sama anggota dulu. Setelah itu aksi. Dalam aksian nanti, Pak, aku gumbe modal. Gimana? Jangan khawatir. Lakukan sedekah sampah 1 RW. Kumpulkan sampah-sampah keringnya dulu. Kenapa? Itu nanti akan menjadi modal utama panjenengan. Ada sampah kardusnya, kaleng susu, botol marjan sirup, botol sirup obat pun kalau di bank sampah bisa ditabungkan. Buku, kertas, koran dan sebagainya. Ya, dari situlah nanti modal awalnya. Terus kalau sudah itu nanti rapat lagi, minta Pak BPD atau Ibu BPD rapat evaluasi kaitannya penganggaran lewat bank sampah. Mungkin bisa dilewatkan PKK Jawa 3-nya, kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Bagaimana Pak untuk operasional teman-teman pengelola sampah yang jiwa-jiwa sosialnya ada di sini bagaimana? Ya, itulah nanti biasanya ada. Kalau di sekitaran Padas kemarin sampai 10 juta Pak ya. Ya, Padas dapat operasional mengelola sampah 10 juta. Makanya nanti matur Pak Kadesnya sama BPD. Membudayakan ekonomi kerakyatan lewat pemberdayaan ekonomi kreatif berbahan baku sampah. Ya, kenapa? Kita budayakan ekonomi. Jadi yang selama ini kita selalu memakai uang. Ya, bagaimana sekarang kita merubah mindset kita? Ayo, bayar BPJS pakai sampah, bayar pulsa pakai sampah. Bisa? Halo? Halo? Nah, tangannya di atas. Lanjut. Tujuan bank sampah mendidik dan membudayakan pengurangan sampah di tingkat masyarakat sekaligus mengambil manfaat ekonomi dari pelaksanaannya. Jadi sampah itu kalau kita kelola dengan baik akan mendatangkan nilai ekonomi lebih buat kita. Biasanya kita runtang-runtung, tidak usah malu, Pak. Duduk berapa personel, ambil sampah, bawa timbangan, selfie, ceklik. Nah, upload di Instagram, Facebook dan sebagainya. Tidak usah malu-malu, banyak teman-teman kita. Nanti ke depan juga kalau mau kita ikutkan di komunitas Perbanusa Nasional, Persatuan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nasional. Nanti banyak ilmu-ilmu yang didapat dan bisa diterapkan di sini. Lanjut. Syarat mendirikan bank sampah bagi yang belum punya, kalau yang sudah punya tinggal mengikuti saja. Punya struktur organisasi, ini yang membedakan bank sampah dengan tukang rosok. Kenapa dibedakan? Karena di bank sampah punya struktur organisasinya, punya administrasinya, punya SK-nya. Kalau di pengepul rosok cuma langsung aksi bagaimana sampah-sampah ini yang punya nilai jual dikelola. Tapi kalau di bank sampah
Sampah yang tidak punya nilai pun harus dikelola. Bagaimana cara mengelolanya? Ya itulah, lakukan pemilahan sampah dari sumber rumah tangganya, terus ditimbang. Setelah ditimbang, dimasukkan ke bank sampah, di dalam ada buku tabungannya. Jumlah nomornya berapa, itu nanti akan terlihat. Punya SK yang ditandatangani kepala desa atau kepala kelurahan. Nah ini nanti pesan saya, habis dari sini jangan lupa minta SK bank sampah, struktur organisasinya siapa saja yang terlibat di situ. Tanggal 5 nanti batas akhir jenengan setor ke Pak Camat. Terus tanggal 9-10 insya Allah nanti perwakilan desa 1 sama Pokja 3 jumpa saya di Gedung Kesenian Kabupaten. Masih bersama saya. Oke? Punya tempat untuk pengumpulan sampah kering. Ya, ini bangunannya tidak perlu mewah atau gedung. Mungkin ada bangunan yang tidak terpakai, tidak apa-apa, dimanfaatkan. Kalau tidak punya, minta Pak Lurah untuk menggalakkan mungkin gede-gede bentuk bangunan 3x4 atau berapa, tidak masalah. Punya timbangan untuk menimbang sampah. Lah kemarin di sini sudah ada yang dikasih bantuan timbangan sama Ibu Oni. Nah itu, maka besar apa kecil? Saya kaleng, koran, majalah, sandal sepatu, bungkus tempe, plastik, jajan, bersih botol, marjan dan sebagainya. Botol obat-obat panjenengan yang tidak terpakai pun bisa ditabungkan. Nanti kesepakatan tiap anggota mau tabungannya itu individu, kolektif, monggo, atau kelompok agung bisa. Jadi mau diambil berapa tahun, mau diambil berapa bulan bisa. Kalau di tempat kita jenengan nabung langsung kasih uang karena sudah berjalan. Jenis tabungan saya sampaikan ini ya. Individu, kelompok, pendidikan, lebaran nasional, sedekah, bayar listrik, nah, bayar BPJS, bayar PDAM, bayar piknik. Nah, kita juga sudah pernah melaksanakan piknik, bayarnya pakai sampah. Jadi tidak bayar pakai uang. Gimana Pak caranya? Caranya, kalau jenengan piknik ke Sarangan, seumpamanya biayanya 100.000. Ibaratnya kalau 1 kilo jenengan harganya 1.000 seumpama. Jadi mereka harus menabungkan sampah nominal 100.000. Jadi ada 100 kilo. Bisa enggak? Bisa. 1 tahun pasti lebih tabungannya kalau cuma 100.000. Nah, enak kan? Banyak pakai sampah. Busnya ditulisin piknik bayar sampah. Nah, ada anak. Penarikan tabungan sampah untuk bank sampah pemula dilakukan 3 bulan sekali, dan untuk yang sudah bayar bisa tiap bulan sekali atau tiap hari. Ini tergantung teman-teman yang ada di bank sampahnya. Lanjut. Nah, seperti ini saya sampaikan tadi. Kenapa? Bibir gelas aqua tadi, saya yakin di sini sudah pernah ada yang membuat. Ya, kita manfaatkan kayak gini. Adakah contoh di belakang? Bu, monggo, bapak, teman-teman, dibawakan contohnya. Nanti kalau kita cuma gambar dikira wah bohong Pak Yuli, sini tidak bawa kerajinannya. Insya Allah kita tidak akan seperti itu. Ini jadi kita tampilkan gambarnya, kita juga tampilkan wujud aslinya. Nih ada bungkus-bungkus kopi, Torabika white kopi dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dikasihkan ibu-ibu, tapi jangan dibawa pulang, masa dilihat aja. Nanti kalau dikasih, wah pulau mungkin sing tekor. Mungkin juga Pak Sekcam mau nggih, Pak Sekcam. Ya, seperti inilah. Yang bibir gelas aqua, ada celengan, ada tempat souvenir. Nah, itu semua barangnya dari sampah. Oke. Lanjut, Pak. Nah, sekarang jenengan yang paling unik ya. Sampah kresek-kresek panjenengan. Adakah di rumah banyak sampah kreseknya? Halo. Di rumah banyak sampah kresek. Kita buat tas lagi. Mau? Kalau mau, setelah terbentuk bank sampah, minta dianggarkan pelatihan kepada Bapak Kepala Desanya. Nanti belajar membuat ini juga.
Sampah yang maunya tidak punya nilai, tapi setelah kita buat tas lagi menjadi punya nilai. Lanjut. Nah, jinten sing kagungan ban mobil, nah Pak Sekda mesti akeh kumpulkan. Kita buatkan pot bunga. Ban mobil yang tidak terpakai mungkin harganya 1.000 sampai 3.000. Tapi kalau kita mau membuat pot kayak gini, bisa sampai 100.000. Ini sudah kita kirim ke Bojonegoro, Lamongan, Gresik dan sebagainya. Nah, oke lanjut. Nah, ini botol-botol untuk kursi yang ini terbuat dari botol-botol tadi. Untuk mejanya yang bulat itu terbuat dari kaleng susu. Jadi dalamnya kaleng susu. Mau membuat? Mau. Matur Pak Sekcang. Pak. Ya. Oh Pak mau membuat Pak. Lanjut. Ya. Salam 3R dari Bu Oni. Apa itu 3R? Reduce, reuse, recycle. Mengurangi sampah, memanfaatkan kembali sama mendaur ulang. Oke, paham? Halo. Lanjut. Jangan lupa segera bentuk bank sampah. Oke? Adakah yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Halo, monggo. Halo. 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 Siapa yang mau tanya? Monggo. Itu kain tali kur atau tali sepatu. Ada gulungan kiloan ada. Wah, aku nggak hafal itu ibu-ibu. Yang hafal karena yang membuat kan ibu-ibu. Nanti di toko banyak. Di sekitar sini toko Kerampe pasti ada nanti. Tapi harganya pun variasi. Kalau yang rolali ya 100 lebih, kalau nggak paling ada yang 25, 50, 70 ada. Adakah yang ditanyakan? Halo. Hei. Halo. Tidak tanya. Jangan lupa kegiatan hari ini pun nanti akan tayang di YouTube Bank Sampah Sapu Jagat. Jadi nanti bisa dilihat channel kita Bank Sampah Sapu Jagat. Jenengan ngapain aja tadi di sini sampai nanti pas pelatihan pun akan ada. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya YouTube Bank Sampah Sapu Jagat. Ini sebagai edukasi pemberdayaan lingkungan.